pagi sahabat desa. Jadi pada pagi hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Kepala Lembang Bala. Jadi pada kesempatan pagi ini kita akan berbincang bersama dengan Bapak Kepala Lembang mengenai pengentasan kemiskinan yang ada di Lembang Bala. Selamat pagi Pak. Pagi. Pertanyaan saya yang pertama, apakah pemerintah Lembang Bala sudah melakukan pendataan SDGs dan pendataan warga miskin, termasuk warga miskin ekstrim Pak? Iya, karena salah satu program prioritas program pemerintah di dalam membangun desa tentu apa yang kita laksanakan sesuai dengan program nasional, terlebih khusus di dalam pendataan SDGs dan pengentasan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrim sudah kita lakukan sejak dari tahun yang lalu. Oke. Jadi dari pendataan SDGs ini kira-kira ada berapa warga miskin dan warga miskin ekstrim yang ada di Lembang Bala? Yang jelas di Lembang Bala karena terkait dengan mata pencaharian warga Lembang Bala adalah mayoritas dari petani dan pekebun. Ketika kami melakukan pendataan masih begitu banyak warga-warga miskin dan yang sangat layak untuk kita bantu dengan program-program desa. Nah, oleh sebab itu dengan adanya dana desa maka melakukan terobosan-terobosan melalui pemberdayaan bagi warga yang miskin. Oke, jadi menurut Bapak bahwa kalau ditinjau dari pendataan SDGs, hampir semua Lembang Bala ini, semua warga di Lembang Bala ini tergolong dalam warga masyarakat yang miskin. Oke, terus apakah di Lembang Bala ini Pak sudah menggunakan rekomendasi IDM atau SDGs dalam perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa? Iya, terima kasih. Salah satu indikator kita di dalam melaksanakan program termasuk di dalam pengalokasian dana desa, kita memang berdasarkan pendataan atau data-data dari SDGs, karena untuk mengetahui warga kita tentu kita berpatokan kepada SDGs dan IDM. Oleh sebab itu pendataan SDGs ini sangat membantu kita di dalam pengalokasian anggaran atau dana desa itu. Untuk meningkatkan taraf hidup warga miskin ini, maka Lembang Bala melakukan program-program termasuk di dalam pemberdayaan masyarakat di bidang peternakan, di bidang perikanan, bahkan di dalam peningkatan melalui produksi pertanian mereka, termasuk perbaikan irigasi, pemberian pupuk, pemberian bibit, dan membentuk suatu kelompok-kelompok petani, termasuk kelompok peternak dan kelompok perikanan yang di dalam kelompok-kelompok itu mengakomodir warga miskin ekstrim. Jadi itu yang kita lakukan, dan puji Tuhan sejak kami melakukan program-program ini, ketika kami melakukan survei dan pendataan secara internal di Lembang Bala, maka kita boleh melihat perbedaan antara tahun-tahun sebelum adanya dana desa ini. Jadi boleh dikata bahwa ada peningkatan ekonomi rakyat sampai mengurangi dan sangat mengurangi warga-warga miskin yang ada di Lembang Bala. Oke, jadi sejak adanya dana desa ini, Lembang Bala sudah melakukan program pemberdayaan khususnya di pengentasan kemiskinan. Contohnya memberikan ternak bagi sekelompok masyarakat. Jadi mengurangi dan sangat mengurangi warga-warga miskin yang ada di Lembang Bala. Oke, jadi sejak adanya dana desa ini,
Lembang Bala sudah melakukan program pemberdayaan khususnya di pengentasan kemiskinan. Contohnya memberikan ternak bagi sekelompok masyarakat. Jadi pembagian kelompoknya itu Pak, pembagiannya bagaimana? Apakah setiap dusun atau bagaimana? Pembagian termasuk di pertanian, peternakan, perikanan. Di dalam setiap dusun minimal ada 3 kelompok. Dan untuk kita ketahui di Lembang Bala ada 6 dusun, jadi kurang lebih ada sekitar. Pak, kan pernah saya sebagai pendamping di Lembang Bala ini pernah saya menyaksikan bahwa siswa-siswa yang berprestasi itu diberikan bantuan. Apa motivasi Bapak memberikan bantuan kepada siswa yang berprestasi ini? Ya, selain ini adalah tuntutan program nasional untuk pengalokasian dana desa, kami juga sejak menjabat jadi kepala desa, kami memantau sekolah yang ada di Lembang Bala. Karena yang kami berikan bantuan ini baru sebatas sekolah yang ada di wilayah Lembang Bala. Karena banyak sekolah-sekolah yang berdekatan, sekolah-sekolah tetangga berdekatan dengan Lembang Bala. Nah, untuk ketika kami melihat bahwa semakin tahun sekolah yang ada di Lembang Bala khususnya SD Impres 308 berarti KUA, semakin tahun murid semakin berkurang. Nah, oleh sebab itu kami membuat suatu terobosan untuk bagaimana menarik perhatian anak-anak dari warga Lembang Bala itu bersekolah di dalam lingkungan ini. Maka yang kedua adalah membangkitkan spirit anak-anak untuk saling berpacu di dalam belajar. Nah, perubahan yang terjadi setelah kami mengalokasikan anggaran ini betul-betul sangat membantu. Yang dulunya murid ini sedikit dan akhirnya sekarang ya hampir separuh yang bertambah dari murid-murid yang awal. Yang terakhir, apakah sudah ada anggaran yang pemerintah Lembang Bala anggarkan untuk warga miskin ekstrim di APBN? Sudah dialokasikan memang anggaran 40%, minimal 40% bantuan langsung tunai bagi yang terdampak pandemi. Nah, oleh sebab itu di dalam pemberian bantuan langsung tunai, tapi ketika kita turun di lapangan melihat bahwa masih ada warga-warga kita yang belum terakomodir di dalam bantuan sosial seperti PKH dan BPNT, maka mau tidak mau kita harus akomodir dalam bantuan langsung tunai dana desa. Karena bantuan langsung tunai dana desa ini adalah filter terakhir bantuan-bantuan sosial yang ada. Jadi tidak ada warga kami yang tidak mendapatkan bantuan. Mungkin itu yang sedikit kami berbincangkan dengan Bapak Kepala Lembang Bala mengenai pengentasan kemiskinan yang ada di Lembang Bala. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Senang sekali bisa berbincang dengan Bapak di pagi